Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, alhamdulillah kali ini kita bisa melakukan presentasi kita untuk mata kuliah Fiqhul Lughah dalam keadaan virtual. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Delvira Asmita dan teman saya Ali Akbar dan Naza Amalia. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Fasailul Lughati Jazariyati, faksi dari bahasa pulau atau bagian-bagian dari bahasa pulau. Langsung saja ke materi yaitu Lamhatun tarifiyatun anil lughatil jazariyati. Gambaran sejarah bahasa pulau. Jadi sebelum saya menjelaskan sedikit gambaran bahasa pulau, ada baiknya saya menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan bahasa pulau. Jadi bahasa pulau yaitu bahasa yang sekelompok bahasa yang dituturkan oleh orang-orang yang pernah mendiami Jazirah Arab, yang pernah mendiami Pulau Arab, yaitu seperti bahasa Pali, Assyria, Arab, Ibrani, Aram, Fenisia, dan Abyssinia. Orang Barat menyebut mereka dengan istilah bahasa Semit. Jadi orang yang pertama memberi istilah tersebut yaitu Schultzer Jerman pada tahun 1781. Jadi ketika dia mencari nama bagi bahasa orang Ibrani dan bangsa Arab, dia melihat antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab ternyata ada hubungan dan kesamaan. Jadi Schultzer menyandarkan penamaan ini kepada berita tentang terdapat dalam kitab Taurat itu tentang keturunan Nabi Nuh alaihissalam setelah terjadi banjir besar. Jadi bangsa-bangsa dan kabilah dibagi menjadi 3 bagian besar yang semuanya kembali kepada anak-anak Nabi Nuh alaihissalam yaitu Sam, Ham, dan Yafat. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu Mawatinus Saminal Awwal. Tanah air pertama orang Semit. Nah, jadi di sini mengenal tempat pertama bangsa orang Samia, para ilmuwan berbeda pendapat dalam menentukan tempat yang digunakan oleh bangsa Semit. Jadi di sini ada beberapa pendapat yang dikembangkan diantaranya bangsa Sam tinggal di Habsyah. Dari Habsyah menyebar ke bagian selatan Arab melalui Jalan Mundab. Dari bagian ini berkembang ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Yang kedua, ada bangsa Sam tinggal di bagian utara Afrika, lalu berkembang ke Asia melalui Barkas Sawis. Yang ketiga, ada bangsa Sam tinggal di Armenia dekat perbatasan Kurdistan. Dan yang keempat, Guidi berpendapat bahwa bangsa Sam tinggal di selatan Irak. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagian pakar berpendapat bahwa bangsa Samia tinggal di selatan Jazirah Arab. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ali Akbar. Baik, selanjutnya yaitu pembahasannya tentang khasaisul lughatul jazariyatul mushtarikatu, yaitu karakteristik bahasa pulau umum. Nah, bahasa pulau ini juga mempunyai karakter. Nah, adapun karakternya yaitu pertama tu'tamidu fil kitabati al-hurufis somati dunal soati, yaitu penulisannya berdasarkan pada huruf-huruf itu, yaitu huruf konsonan, bukan huruf hidup seperti huruf vokal. Yang kedua, tatasyabahu fi takwini fi'al zaman wa ziyadati wa sihhatihi, yaitu komposisi kata kerja serupa dalam hal dan waktu. Sederhananya ialah mereka ataupun ketika mereka menggunakannya itu sesuai dengan dalam hal dan waktu, ataupun kata kerjanya sesuai dengan hal waktu yang sedang dialaminya. Baik, yang ketiga, turja'u mu'zamatuha ila asli zi salasati ahrufin. Sebagian besar kata-katanya kembali ke 3 huruf aslinya, itu kembali kepada huruf awalnya. Baik, selanjutnya yang keempat,
Nah, yang keempat tahtassu bi majmu'atin aswatil khalqi al-ha wal ain wal him wal kha wal ha wal ham wa mu'atu mawjudatun bisuklihal kamili fil warbiyah. Itu berkaitan dengan kelompok bunyi tenggorokan seperti bunyi ha, ain, him, ha, hamzah. Kelompok ini hadir dalam bentuk terkandung di dalam bahasa Arab. Nah, yang kelima, tujuh fiha majmu'atun aswat mutbaqatun wa hiya as-sad wad-dad wat-ta waz-za. Ini memiliki sekelompok suara terapan, yaitu seperti suara sod, dot, to, dan zo. Baik, yang keenam, yaitu tatasyabahu fi katsirin minal mufradatil asasiyatil mustarikati wa yumkinu taqsimul hadhil mufradati ilal majmu'atil atiyah. Mereka memiliki banyak kosakata dasar yang umum dan kosakata ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut seperti alfazu khasatun bijismil insani ra'sun ainun yadun rajulun sya'run, yaitu kata-kata khusus untuk tubuh manusia seperti kepala manusia, tangan pria, dan rambut. Nah, selanjutnya yaitu alfazu khasatun bin nabati wal hayawan. Kata-katanya adalah untuk tumbuhan dan hewan seperti gandum, patu, anjing, serigala, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Sesuatu yang dituliskan dalam kurung bukan berarti kata sesuatunya yang terikat. Bisa boleh. Seperti jika membahas masalah tubuh manusia, kita boleh menyebutkan seperti tangan, perut, dan lainnya. Tidak terbatas di dalam tanda kurung yang telah kami sediakan. Baik, selanjutnya yaitu kismul alfazul asasiyatu waladun, mata, bamun, zar'un. Bagian dari kosakata dasar ialah anak laki-laki, meninggal, seperti mawar, dan ditanam. Baik, selanjutnya yaitu al-a'dadul asasiyatu min atini hatta ansaro. Nomor dasar yaitu dari 2 hingga 10. Sedangkan selanjutnya huruful jarul asasiyatu min ala fi. Proposisi dasar dari, pada, dan di dalam. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu aujahul ikhtilafu fil lughatil jazariyah, yaitu perbedaan bahasa pulau. Nah, namun bahasa pulau ini juga mempunyai perbedaan jelas dan pasti. Nah, bahasa Semit berbeda satu sama lain dalam cara kata kerja dibangun untuk yang tidak diketahui. Dan dari perbedaannya di bidang ini misalnya dalam bahasa Arab itu mencakup permulaan masa lalu dan mematahkan apa yang sebelum akhir. Baik, selanjutnya. Baik, yang terakhir yaitu taksimul lughatus samiyatu al-musami, yaitu pembagian dari bahasa Semit. Nah, bahasa Semit ini bagi menjadi 2. Pertama, terdiri dari bahasa Timur, dan kedua al-Gharbiyah yang terdiri dari bahasa Arab. Nah, al-lughatul bahasa Timur ini terdiri ataupun dibentuk dalam beberapa bahasa, yaitu dalam bahasa Eblati dan Akadiah. Sedangkan bahasa Barat ini terbentuk dari beberapa bahasa, yaitu seperti bahasa Ethiopia, Arab Selatan, Arab dan Semit, Barat Laut, termasuk bahasa Ibrani, Aram, Amori, dan Ugarit. Nah, baik, saya rasa sampai di sini penjelasan saya dan kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Jika ada yang ingin dan jika ada yang belum kawan-kawan ketahui atau belum kawan pahami, silakan ditanyakan. Dan jika ingin menambahkan, silakan ditambah. Dan mohon maaf kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.